Semangat pagi sahabat jejak sepatu planter. Pada konten kali ini kami ingin menyampaikan tentang penurunan harga TBS dan minyak goreng disubsidi oleh petani. Hari-hari belakangan ini setelah diserbu oleh emak-emak karena peningkatan harga minyak goreng yang gila-gilaan, sekarang diserbu oleh Bapak Ibu petani kelapa sawit karena 2 hari terakhir terjadi penurunan harga TBS di masing-masing lokasi. Hal ini sangat dimaklumi karena harga CPO secara internasional masih meningkat, tetapi mengapa harga TBS menurun? Dengan kondisi ini, ada banyak informasi berseliweran di media sosial. Ada yang hoax, ada yang asal buat statement, tapi banyak juga yang memberikan analisa dan pandangan. Maka pada konten kali ini, dengan keterbatasan pengetahuan yang kami punya, kami ingin menyampaikan kira-kira seperti apa pandangan kami tentang penurunan harga TBS dan masyarakat atau petani kelapa sawit mensubsidi minyak goreng. Sebagai produk yang sudah masuk ke pasar global, kita ketahui bahwa harga CPO ditentukan oleh permintaan dan penawaran secara global. Jadi adanya pasokan yang cukup untuk minyak nabati secara global dan adanya permintaan dari masing-masing pemakai atau pengguna CPO itu menentukan harga secara global. Oleh karena itu, regulasi ataupun peraturan yang dibuat untuk menciptakan harga tentunya sangat dibutuhkan, karena hal tersebut sangat penting supaya harga CPO dan minyak goreng bisa dijaga agar saling menguntungkan bagi masing-masing pihak yang menggunakan ataupun yang memproduksi. Kita ketahui bahwa regulasi tersebut ada di tangan pemerintah. Pemerintah juga harus banyak melakukan usaha-usaha yang bisa melakukan untuk menetralkan harga tersebut. Tetapi kita tentunya sebagai petani kelapa sawit, sebagai praktisi kelapa sawit, tidak bisa banyak ambil bagian dalam hal ini. Nah, apa yang bisa kita ambil? Tentunya yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas tanaman kita sehingga dengan produktivitas yang lebih tinggi dan menjaga cost, berarti kita bisa mendapatkan keuntungan. Memang kurang masuk akal. Kita ketahui bahwa sekitar 40% dari produksi CPO nasional itu merupakan CPO dari kebun petani. Artinya 40% dari subsidi atau penurunan harga tersebut ditanggung oleh petani. Sementara di sisi lain kita ketahui bahwa harga pupuk dan bahan kimia pertanian juga ikut naik gila-gilaan. Maka memang ada rasa tidak adil ketika harga CPO dunia meningkat, tetapi harga TBS justru turun. Lalu bagaimana kira-kira pemerintah harus menyikapi? Itu sebenarnya urusan pemerintah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita sumbang saran. Yang pertama adalah sebaiknya pemerintah hanya menggunakan atau memanfaatkan subsidi dari perusahaan-perusahaan. Tetapi itu pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Karena tentunya tidak bisa kita pisahkan mana CPO dari kebun masyarakat, mana CPO dari kebun perusahaan. Karena semuanya bercampur ketika dilakukan proses di PKS. Nah, apakah dari tonase TBS yang dikirim ke PKS bisa dipisahkan? Tentunya bisa.
dari segi tonase TBS yang diterima. Tetapi itu pun suatu hal yang sulit. Dan di sini tentunya dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran dari semua PKS yang melakukan pengolahan TBS dari kebun masyarakat. Ini memang pekerjaan yang sangat besar. Dan di sisi lain juga kita tentunya sangat mengharapkan bahwa praktisi petani kelapa sawit ataupun kelompok-kelompok petani kelapa sawit seperti Samade, Aspekpir sebaiknya dilibatkan di dalam pengambilan keputusan sehingga didapatkan win-win solution yang memberikan manfaat kepada semua pihak. Tentunya kita juga sebagai praktisi kelapa sawit dan petani kelapa sawit harus berempati ketika kita menjadi negara penghasil CPO nomor 1, tetapi di negara kita nanti kesulitan untuk membeli minyak goreng, kita juga berempati kepada mereka yang berat atau susah untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, oleh karena itu, menurut hemat kami, pemerintah harus betul-betul membuat kajian, betul-betul membuat penelusuran, analisa bagaimana supaya didapatkan win-win solution. Jika kita lihat juga misalnya dari segi harga, jika harga CPO internasional mencapai 15.000 per kilogramnya, seharusnya jika memang DPO hanya 20%, penurunan juga seharusnya sekitar 20%. Tetapi ini yang terjadi, ada yang mengatakan 9.300, ada yang mengatakan 9.500. Menurut kami ini juga terlalu besar penurunannya. Nah, untuk itulah analisa mendalam perlu dilakukan. Nah, sebagai tukang kecap di perkebunan kelapa sawit, kami mengambil posisi bagaimana agar produktivitas meningkat. Dengan produktivitas yang meningkat, tentunya bisa meningkatkan keuntungan. Maka apa yang harus kita lakukan? Melakukan teknis budidaya yang benar, yaitu teknis budidaya yang terbaik, sehingga tanaman kita memberikan produktivitas yang baik. Kita tahu semuanya apa itu yang baik. Pemupukan yang tepat, perawatan yang tepat, menjaga dari serangan hama penyakit, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan supaya tanaman kita berproduktivitas tinggi. Akhirnya, kita semua mari saling memberikan sumbangsi pemikiran tanpa gontok-gontokan bagaimana supaya harga TBS tetap di dalam posisi yang menguntungkan bagi petani demi kesejahteraan petani, tetapi juga tidak memberatkan bagi masyarakat pengguna minyak goreng. Di sini perlu sekali kearifan dan kebijaksanaan para pengambil keputusan supaya semuanya sama-sama sejahtera. Dan satu lagi, marilah kita hentikan saling menuding, ya, terutama ada tudingan misalnya dari petani kelapa sawit terhadap orang-orang yang tidak punya sawit, yang mengatakan karena kamu tidak punya sawit makanya kamu ngomong seperti itu. Tidak usah saling menuding. Mari kita saling arif dan bijaksana, sembari tetap berdoa semoga para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang paling bijaksana demi kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Salam jejak sepatu planters. Semangat pagi.